Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya amat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari yang istimewa ini dapat bertemu dengan tokoh-tokoh penting dan tamu-tamu terhormat. Saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pikiran, pandangan, dan ajakan saya terkait masa depan dunia dan negara Indonesia tercinta. Pikiran mendasar dan tulus tentang peradaban dunia di abad 21 yang sangat dinamis, serta terus menghadirkan tantangan dan peluangnya. Karenanya, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada Dr. Tipo Alam dan Profesor Jimli Asidiki beserta teman-teman dari Institut Peradaban yang telah menyiapkan mimbar yang mulia ini untuk saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Khairul Tanjung selaku Sohibul Bait, teman diskusi saya yang juga dulu pernah bersama-sama mengemban tugas di pemerintahan. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya haturkan kepada Bapak Budiono, teman seperjuangan, senasib dan sepenanggungan ketika mengemban tugas memimpin negeri ini. Semalaman, saudara-saudara, saya memikirkan apa yang mesti saya sampaikan di hadapan majelis yang mulia ini. Saya tentu tidak ingin dianggap menggarami lautan. Ketika saya tumbuh sebagai remaja di Pacitan, kota yang sepi tetapi permai, guru-guru saya sering mengatakan, ojo ngoyai segoro. Artinya, jangan suka menguliahi mereka yang justru lebih tahu dibandingkan dirimu, berarti diri saya dulu. Mengapa saya mengatakan itu? Di hadapan saya hadir para menteri atau mantan menteri, para anggota parlemen, para duta besar, para pemimpin perguruan tinggi, para pemimpin lembaga kajian, serta para pemikir dan akademisi. Juga hadir para pemimpin politik, para pemimpin bisnis, para pemimpin agama, para pemimpin redaksi, para sejarawan, para pakar teknologi, para pakar pertanian, industri, pendidikan dan kesehatan, para pakar hukum, para pakar lingkungan, tokoh-tokoh generasi milenial, dan para tokoh masyarakat yang lain. Ditambah lagi, satu lagi, tema pidato peradaban yang dimintakan oleh Institut Peradaban kepada saya cukup berat, yaitu tentang world disorder and the future of our civilization. Benar-benar topik yang tidak mudah. But I'll try my best. Saya seorang prajurit. Selama 30 tahun saya dididik, dilatih, dan dibentuk untuk menjadi pejuang dan patriot. Banyak sekali senior-senior saya yang ada di sini dan teman-teman yang
puluhan tahun mengabdi di jajaran TNI untuk bangsa dan negara kita. Bagi seorang prajurit pejuang, tak ada kata menyerah dan tak boleh mudah mengatakan tidak bisa. Hadirin yang saya hormati, saya memaknai majelis ini bukan forum akademis dan juga bukan forum kebijakan. Kita hadir untuk berdialog dan bertukar pikiran tentang masa depan kita, masa depan dunia, lebih khusus tentang peradaban dunia dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, peradaban yang tengah kita bangun bersama. Saya ingin memulai dialog kita dengan mengedepankan sejumlah isu penting, critical issues, terkait dengan peradaban dunia. Pertama, mengapa kita harus bicara lagi tentang peradaban? Apakah kita cemas kalau peradaban dunia di abad 21 ini mengarah ke arah yang salah? Apa catatan kita tentang peradaban dunia di abad 20 yang lalu? Kedua, apa tantangan dan peluang yang kita hadapi dan miliki di awal abad 21 ini? Dapatkah bangsa-bangsa sedunia meraih dan mengeksploitasi peluang tersebut agar masa depan dunia cerah? Atau apakah kita cemas kalau justru dunia tidak mampu mengatasi permasalahan dan ancaman fundamentalnya sehingga masa depan dunia menjadi suram? Sedangkan yang ketiga, sebenarnya seperti apa kondisi dan situasi dunia masa kini, termasuk ancaman apa yang sangat serius hingga bisa-bisa abad 21 ini akan ditandai sebagai kegagalan peradaban atau the fall of civilization. Benarkah yang disebut dengan world disorder ini tidak bisa diselamatkan? Atau kalau bisa kita selamatkan, bagaimana caranya? How? Bapak Ibu, inilah isu-isu terkait peradaban dunia, kini dan esok, yang hendak kita dialogkan di mimbar yang mulia ini. Namun, sebelum saya bicara lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini merupakan pandangan pribadi saya. Pandangan ini berangkat dari perjalanan panjang. Perjalanan panjang saya dalam menjalani studi dan kemudian mempraktikkannya dalam dunia nyata. Berpuluh-puluh tahun sebagai a student of history, saya mendalami berbagai permasalahan dunia dari masa ke masa. Isu-isu besar fundamental yang terus saya geluti adalah berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional, tentang perang dan damai, dan tentang geopolitik dan geoekonomi. Saya tekun mengamati tatanan dunia, world order, termasuk pasang dan surutnya, tentang hubungan antar bangsa, baik dari pandangan kaum realis maupun kaum idealis, dan juga tentang the rise and falls of the great powers. Dengan seksama saya pelajari evolusi dan revolusi yang terjadi di dunia, tentang pertikaian ideologi politik yang mengemuka sejak abad ke-18, dan juga tentang jatuh dan bangunnya sebuah peradaban dalam bentangan sejarah. Isu-isu besar terkini yang juga menjadi kepedulian dan pelibatan besar saya secara pribadi adalah terjadinya krisis iklim dan lingkungan sebagaimana
disampaikan oleh Bung Dino Patijalal tadi, yang bisa mengancam eksistensi bumi di mana manusia tinggal dan hidup. Juga tentang kemiskinan dan ketimpangan sejagat yang menunjukkan dunia masih belum adil. Serta tentang lompatan besar dalam teknologi dan industri yang bisa membuat dunia kita makin baik atau sebaliknya makin buruk. Bapak Ibu yang saya hormati, kesemua isu besar dan fundamental itu sesungguhnya itulah elemen utama sebuah peradaban dunia. Apa yang terjadi pada elemen-elemen kehidupan dan peradaban manusia itu, baik atau buruk, itulah sebenarnya cerminan dan ukuran baik buruknya sebuah peradaban. Juga cerminan dari sukses dan gagalnya sebuah peradaban umat manusia. Kini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengupas ketiga isu besar peradaban dunia yang telah saya sampaikan tadi. Saya tidak akan memberi jawaban final atas semua pertanyaan besar itu. Di samping tidak perlu, saya juga tidak mampu. Namun, saya ingin mengajak saudara semua, para pemikir, para pemimpin, dan para pejuang peradaban, untuk berpikir lebih dalam, deep thinking, melihat lebih jauh, dan bertindak lebih bijak. Kita memerlukan cara berpikir yang lebih beradab, more civilized, lebih berakar dalam sejarah, tetapi juga berani memproyeksikan masa depan. Semoga pidato peradaban ini bukan sekedar kuliah umum, tapi benar-benar menjadi percikan awal dari gerakan moral berlingkup strategis untuk menyelamatkan masa depan peradaban dunia. Hadirin yang saya hormati, pertanyaan pertama yang menjadi dasar pidato ini adalah, mengapa kita perlu bicara lagi tentang peradaban? Apa pula yang dimaksud dengan peradaban? Peradaban dalam pengertian umum adalah manifestasi tertinggi dari pencapaian manusia. Ia bukan hanya soal bangunan megah atau kemajuan teknologi, tetapi mencakup keseluruhan tatanan kehidupan, mulai dari nilai-nilai atau values, ilmu, seni, sistem sosial maksud saya, hingga tata kelola politik dan hubungan antar bangsa. Peradaban adalah ekspresi dari akal budi manusia dalam membentuk dunia tempat kita hidup secara bersama dan lintas generasi. Para sejarawan mencatat, tak ada satupun peradaban yang pernah abadi. Mereka muncul, berjaya, dan pada akhirnya mengalami kemunduran atau bahkan lenyap dari muka bumi. Pertanyaannya adalah, mengapa ini bisa terjadi? Dan lebih penting lagi, bagaimana peradaban yang kita bangun hari ini tidak mengalami nasib yang sama di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka lagi lembaran sejarah, sekaligus menyimak pemikiran para tokoh yang telah merenungi dinamika peradaban secara mendalam. Mari kita mulai dari Arnold Toynbee, sejarawan Inggris yang terkenal dengan karyanya A Study of History. Toynbee mempelajari dan menyimpulkan, civilization do not die by murder, but by suicide. Maksudnya, peradaban tidak runtuh karena faktor eksternal semata, melainkan karena kegagalannya dalam merespons tantangan. Terhadap krisis atau ancaman yang dihadapinya, entah itu bencana alam,
perang, ketimpangan sosial, atau stagnasi moral, maka perlahan-lahan ia akan kehilangan vitalitasnya dan mulai runtuh dari dalam, from within. Ajaran poin B juga mengingatkan bahwa peradaban bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis, penuh gerak dan pencarian makna. Toynbee mengatakan, civilization is a movement and not a condition, a voyage and not a harbor. Sementara itu, Ibnu Khaldun, filsuf dan sejarawan Muslim abad ke-14 dalam Mukadimah menyampaikan bahwa peradaban lahir dan tumbuh dari solidaritas kelompok asabiyah yang kuat, namun akan mengalami kemunduran ketika penguasanya menjadi korup, masyarakatnya malas, dan nilai-nilai spiritualnya luntur. Bagi Ibnu Khaldun, masa keemasan peradaban selalu berganti dengan masa kemunduran ketika kekuasaan tidak lagi dilandasi moralitas dan tanggung jawab. Dalam konteks inilah muncul keprihatinan bahwa kadangkala yang memegang kekuasaan belum pernah belajar bagaimana menjadi warga yang taat. Pemimpin yang baik ketika dipimpin juga harus menjadi warga yang baik. Fulton Sheen, seorang teolog terkenal di Amerika Serikat, mengatakan, civilization is always in danger when those who have never learned to obey are given the right to command. Ini dangerous. Satu abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absolut. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan bumi. Pandangan-pandangan ini mendapat konfirmasi dalam analisis modern. Jared Diamond dalam Collapse, bukunya, pemikirannya berjudul Collapse, memetakan 5 faktor utama keruntuhan peradaban masa lalu, yaitu, mari kita camkan baik-baik, yang membuat peradaban jatuh. Pertama, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, yang dimaksudkan peperangan, berkurangnya mitra dagang, hati-hati dalam mengelola perdagangan internasional, dan respon internal yang buruk terhadap krisis. Diamond menekankan bahwa peradaban tidak jatuh karena tantangan itu sendiri, tetapi karena kegagalan untuk belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu dianjurkan dalam abad 21 yang begini dinamis, kita harus bisa beradaptasi, to adapt and to adjust, to change ourselves for the better. Kita menyaksikan langsung bagaimana kegagalan tersebut menghadirkan kehancuran nyata atas sebuah peradaban. George Orwell, seorang sastrawan Inggris, mengingatkan kita, to walk through the ruined cities of Germany is to feel an actual doubt about the continuity of civilization. Ungkapan ini tentu berangkat dan memori buruk ketika yang bersangkutan menyaksikan puing-puing kehancuran di akhir Perang Dunia Kedua di Jerman. Begitu kesimpulannya.
Kalau kita menyaksikan dan menjelajahi kehancuran dan penderitaan manusia yang sangat ekstrim di Gaza, Palestina sekarang ini, kita menyimpulkan hal yang sama, the death of civilization. Hari ini sejumlah pemikir kontemporer juga memperingatkan kita. Francis Fukuyama yang pernah menulis The End of History, kini merevisi pandangannya. Ia menyadari bahwa demokrasi liberal tidak otomatis unggul. Ia bisa mundur bila tak mampu merespon populisme, ketimpangan, dan kemerosotan kepercayaan publik. Itu kata-kata Francis Fukuyama. Secara pribadi saya mengenal Francis Fukuyama, tokoh pemikir dan penulis terkenal di dunia ini. Bahkan 2 bulan yang lalu, hampir 2,5 jam saya berdiskusi dengan yang bersangkutan di Stanford University, California, tentang situasi dunia yang tidak menentu, penuh chaos dan disorder. Yuval Harari dalam Homo Deus dan 21st Lesson for the 21st Century mengatakan bahwa peradaban modern menghadapi risiko baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Apa itu? Hadirnya kecerdasan buatan, disinformasi digital, dan ancaman seperti krisis iklim. Harari mengatakan, saya kutip, "We are now powerful enough to destroy our entire civilization, but not wise enough to control our own powers." It is about power, how to use of power, and how to control the powers. Sangat fundamental, terjadi di seluruh belahan dunia. Ini tentu mengingatkan para pemimpin dunia, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis, maupun pemimpin apapun. Jangan bermain-main dengan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ingat, power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Begitu yang diingatkan oleh Lord Acton. Jadi, saudara-saudara, sejarah dan pemikiran para tokoh peradaban tadi memberi kita pelajaran penting. Bahwa daya tahan peradaban bukan ditentukan oleh kejayaan atau senjata, tetapi oleh kematangan nilai, ketangguhan sosial, dan kapasitas untuk beradaptasi secara cerdas dan bermoral. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling kuat secara fisik, tapi yang paling mampu mengelola perubahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh produser film Star Trek, bagi yang suka menonton film itu, Gene Roddenberry, dia mengatakan, "The strength of a civilization is not measured by its ability to fight wars," untuk berperang, "but rather by its ability to prevent them," untuk mencegah perang itu justru. Bahwa ketahanan sebuah peradaban bukanlah terletak pada kekuatan senjata atau kebesaran angkatan bersenjata, melainkan pada kemampuan mencegah perang itu sendiri. Khusus urusan tentang apakah suatu negara harus berperang atau sebaliknya, kalau kepentingan nasional dapat dicapai secara damai, tidaklah harus berperang. Saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman pribadi saya dengan Bapak Ibu sekalian. Cerita ini hendak saya kaitkan dengan kekuatan sebuah peradaban yang tadi ditandai dengan semangat dan kemampuan untuk mencegah peperangan yang disampaikan oleh Roddenberry. Di ruangan ini banyak jenderal, laksamana, dan marskal yang pada masanya pernah memimpin TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada Mas Wiranto, ada Kang Agung, Pak Indratono Sutarto, dan banyak yang hadir di mimbar ini.
Sebagian adalah senior-senior saya, sebagian teman satu angkatan, dan juga junior-junior saya. Saya, seperti teman-teman yang lain, tentu dididik dan dilatih untuk siap memimpin pertempuran dan memimpin peperangan sesuai dengan strategi, taktik, dan doktrin yang kami kuasai. Untuk negara dan bangsa tercinta, serta untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, kami siap mengorbankan jiwa dan raga. It is true, bukan hanya semboyan. Saya pribadi pernah bertempur di Medan Timur selama hampir 5 tahun sebagai komandan peleton, sebagai komandan kompi, dan sebagai komandan batalion. Ketika berpangkat brigadir jenderal, saya mengemban tugas sebagai peacekeeper di Bosnia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan semua yang kami miliki sebagai pemimpin militer, para jenderal Laksamana Marsaka juga merasakan itu semua. Kalau masih ada jalan damai untuk tegaknya Sang Merah Putih, kami akan memilih jalan damai itu. Mengapa? Mengapa? Kami, para jenderal, sangat mengetahui harga mahal yang harus dibayar dalam sebuah peperangan, termasuk beban negara untuk membiayai mesin peperangan yang besar dan bisa berlangsung sangat lama. Ketika saya mengemban amanah untuk memimpin Indonesia, saya juga mengutamakan pendekatan politik dan diplomasi. Saya kira teman-teman masih ingat dulu, Presiden itu bukan hanya Commander in Chief, tetapi juga Diplomat in Chief. Kecuali taruhannya adalah kedaulatan dan keutuhan teritori Indonesia, kepentingan nasional yang paling tinggi, maka sejauh mungkin persengketaan diselesaikan secara gemar berperang. Karena sejatinya there is no people. Bangsa manapun lebih senang damai dibandingkan negaranya terlibat dalam peperangan. Pemimpin, ini berlaku pada pemimpin manapun di dunia sekarang, harus bersedia menurunkan egonya, menurunkan ambisinya. Ingat bangsa dan negaranya, ingat dunianya. Cara ini kami pilih baik dalam menyelesaikan konflik antar negara maupun resolusi konflik intranegara. Alhamdulillah hasilnya baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam memahami arah masa depan, kita tidak bisa melupakan masa lalu. Seperti kata sejarawan George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Kalau kita tidak pernah bisa memahami masa lalu dalam perjalanan sejarah, sangat bisa kita mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Maka dari itu, dalam bagian ini saya mengajak kita menelusuri kembali perjalanan peradaban dunia dan Indonesia selama 1 abad terakhir, abad ke-20 sampai dengan abad ke-21 ini. Sebuah abad yang penuh gejolak, inovasi dan transisi. Apa catatan kita tentang peradaban dunia di abad 20 yang lalu? Mari kita mulai dari tataran global. 100 tahun terakhir bisa disebut sebagai abad yang sangat dinamis. Dunia mengalami 2 perang besar. Perang Dunia I yang masih meninggalkan trauma dan Perang Dunia Kedua yang membawa kehancuran berskala besar, termasuk penggunaan senjata nuklir atau senjata atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 2 perang dunia yang mengakibatkan lebih dari 100 juta kematian. Perang Dunia I sekitar 15 juta kematian, Perang Dunia Kedua sekitar 85 juta kematian. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan,
tapi juga titik balik peradaban. Ia menyadarkan umat manusia bahwa teknologi yang diciptakan untuk kemajuan bisa juga menjadi alat kehancuran massal. Pasca Perang Dunia Kedua, mari kita melakukan flashback. Dunia memasuki era bipolaritas ketika dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, bertarung dalam Perang Dingin Cold War selama hampir setengah abad. Di masa itu kita menyaksikan berkembangnya ideologi secara masif, kapitalisme versus komunisme, demokrasi liberal versus otoritarianisme. Persaingan ini tidak hanya terjadi di ranah militer dan ekonomi, tetapi juga dalam penyebaran nilai dan model peradaban. Tapi sejarah tidak berhenti di sana. Kejatuhan tembok Berlin pada tahun 1989 dan bubarnya Uni Soviet 2 tahun kemudian menandai berakhirnya era Perang Dingin. Dunia kemudian memasuki fase unipolar, di mana Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan dominan. World leader, global cop, begitu Amerika Serikat mengklaim dirinya. Banyak yang percaya waktu itu seperti Fukuyama, sejarah telah berakhir. Katanya bahwa liberalisme, pasar bebas, dan demokrasi adalah pemenangnya, adalah model peradaban yang final. Namun 2 dekade setelahnya sejarah ternyata belum selesai. Justru kita memasuki era yang sangat kompleks, yaitu era multipolar dan hiperkompetitif. Munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Tiongkok, India, Brasil, dan kembalinya Rusia sebagai aktor global telah mengubah landscape geopolitik. Dalam 1 abad ini pula kita menyaksikan lahirnya globalisasi, revolusi digital, kecerdasan buatan, media sosial, dan revolusi data yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, bagaimana dengan Indonesia? Apa yang terjadi pada bangsa kita dalam 100 tahun terakhir? Think about the 20th century in our beloved country. Kita juga mengalami transformasi besar, bahkan bisa disebut sebagai revolusi peradaban dalam skala nasional. Kita lahir dari sebuah bangsa yang dijajah selama ratusan tahun. Pada awal abad ke-20, Indonesia belum menjadi satu kesatuan politik, tapi telah menjadi satu kesatuan jiwa dan aspirasi. Dari Syarikat Islam, Taman Siswa, Budi Utomo, hingga Kongres Pemuda 1928, lahirlah kesadaran nasional bahwa kita adalah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Lalu, tahun 1945, lahir proklamasi kemerdekaan. Ini bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga tonggak peradaban. Kita menyatakan kepada dunia bahwa kita bukan bangsa yang takluk, tapi bangsa yang merdeka, setara, dan berdaulat. Para pendiri bangsa kita tidak hanya memerdekakan negara, tetapi juga meletakkan dasar peradaban Indonesia melalui Pancasila, satu-satunya ideologi kebangsaan yang lahir dari keberagaman. Namun perjalanan kita tidak mudah. Setelah kemerdekaan kita menghadapi berbagai tantangan internal, pemberontakan, perpecahan ideologis, stagnasi ekonomi, politik. 90-an masuk ke era reformasi dan demokratisasi. Bersama tokoh-tokoh reformis lainnya yang sebagian hadir di ruangan ini, saya juga aktif menjadi pelaku sejarah dalam melaksanakan reformasi militer dan reformasi nasional. To do my best
untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kebebasan sipil. Karena saya meyakini bahwa tanpa demokrasi dan tanpa keadilan, peradaban tidak akan bertahan. Bapak Ibu yang terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam satu abad ini juga kita melihat bagaimana arus besar peradaban dunia berdampak langsung pada Indonesia. Pertama, globalisasi ekonomi. Kita menjadi bagian dari sistem perdagangan dan perekonomian dunia. Namun yang rentan terhadap krisis global seperti krisis keuangan Asia 1997 dan krisis global pada tahun 2008. Kedua, teknologi dan komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan media sosial mengubah cara berpikir, berinteraksi, bahkan berpolitik kita. Sekitar tahun 2009 saya berkunjung ke Kuala Lumpur, bertemu dengan sahabat saya Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Beliau baru wafat beberapa saat yang lalu. Waktu itu he lost the election, beliau kalah dalam pemilunya, menyampaikan kepada saya, Pak SBY, saya terlambat menyadari the power of social media, the power of internet. Ternyata politik pun kalau kita mengabaikan urusan internet dan media sosial ini, kita kalah, kita tidak sukses. Beliau dengan jujur menyampaikan itu. Padahal itu 2009, sekarang saya kira sudah berapa tahun itu? Apalagi sekarang 2025 ini. Kita menyaksikan bagaimana informasi yang cepat bisa membentuk opini publik dalam hitungan menit. Namun juga memicu polarisasi sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Itu tentang teknologi, informasi dan komunikasi. Ketiga, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Indonesia adalah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun juga salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, dari banjir, kekeringan, naiknya permukaan laut, hingga kebakaran hutan. Keempat, pergeseran nilai dan budaya. Generasi muda Indonesia kini tumbuh dalam dunia yang jauh lebih terbuka, namun juga lebih tidak pasti. Mereka berhadapan dengan banjir informasi, tantangan identitas, dan krisis makna. Disinilah pentingnya pendidikan karakter, spiritualitas, dan nilai kebangsaan dalam membentuk arah peradaban masa depan. Hadirin sekalian, jadi apa pelajaran yang bisa kita tarik dari satu abad terakhir ini? Pertama, bahwa perubahan adalah keniscayaan dan hanya bangsa yang adaptif yang akan bertahan. Kedua, bahwa nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan solidaritas tetap relevan, bahkan di tengah perubahan teknologi yang luar biasa. Ketiga, bahwa Indonesia harus terus aktif di pentas global, bukan sekedar sebagai pengikut, bukan hanya menonton, bukan pasif dan bersikap masa bodoh, tetapi kita harus menjadi kontributor bagi peradaban dunia. Kita telah melewati satu abad yang penuh ujian, namun juga penuh pencapaian. Kita sekarang ini berdiri di gerbang abad baru. Rupa peradaban dunia dan Indonesia 100 tahun khususnya abad 21 dewasa ini. Apakah kita akan menyaksikan renaissance baru umat manusia, atau justru kejatuhan akibat kegagalan kita sendiri?
Saudara-saudara, setelah kita memahami bahwa peradaban bukan hanya tentang sejarah, melainkan tentang masa depan umat manusia, kini mari kita hadapi kenyataan yang sedang berlangsung di hadapan kita. Apa saja tantangan dan peluang yang menyertai zaman ini, awal abad 21 ini, yang bisa menentukan arah peradaban kita ke depan. Abad 21, kalau kita masih ingat, dibuka dengan gegap gempitanya harapan. Ada semacam rising expectation yang luar biasa. Perang dingin telah usai, demokrasi menyebar, dan globalisasi menjadi janji kesejahteraan universal. Namun tak berselang lama, satu demi satu badai datang menyadarkan kita, dunia ini ternyata belum selesai dengan dirinya sendiri. Berbagai tantangan datang menghadang, meskipun di balik tantangan selalu tersimpan peluang. Pertama, kembali krisis lingkungan dan krisis iklim. Kita tahu bahwa dalam sejarah banyak peradaban besar yang runtuh karena kegagalan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Hari ini kita dihadapkan pada krisis yang jauh lebih besar dan berskala global, yaitu krisis iklim. Not only climate change, tapi juga climate crisis. Suhu bumi telah meningkat 1,1 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri dulu. Kadar CO2 meningkat tajam 2,8 part per million atau ppm hanya dalam waktu setahun. Sisa kuota karbon dunia tinggal 200 gigaton yang bisa habis dalam satu dekade, dalam waktu 10 tahun jika tidak ditekan secara drastis. Jika kita gagal mengatasi ini, bukan hanya satu bangsa atau satu wilayah yang akan terdampak. Seluruh umat manusia akan menghadapi bencana sistemik, kekeringan panjang, kenaikan air laut, krisis pangan, dan migrasi besar-besaran. Inilah tantangan yang belum pernah terjadi dalam skala seperti ini. If we fail untuk membuat dunia sebelum tahun 2060, if we fail membuat Indonesia sebelum tahun 2060 menjadi net zero world, net zero Indonesia, selebihnya gelap. Ini real, bukan fiksi. Politisi harus percaya kepada scientist. Urusan climate change must be guided by science, not by politics. Namun di sini pula lah peluangnya. Jika dunia bersatu untuk transisi energi bersih, restorasi ekosistem, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, maka kita bisa menyelamatkan peradaban dari kehancuran ekologis. Kedua, ketimpangan global dan kemajuan yang tidak merata. Good news-nya, ekonomi global tumbuh dengan baik. Sekarang ini, GDP dunia mencapai 111 triliun dolar Amerika Serikat. Indonesia sendiri menempati posisi penting. GDP kita sekarang sebesar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Kawasan ASEAN 10 dengan manusia 700 juta menyumbang sekitar 4 triliun dolar Amerika Serikat. Good news. Bad news-nya adalah kenyataannya kemiskinan dan ketimpangan masih menyelimuti sebagian besar dunia. Every day ada 838 juta orang yang pada malam hari tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena lapar, karena tidak makan. Di Asia sendiri ada 88,3 juta jiwa masih tergolong miskin. Di Indonesia sekitar 24 juta orang hidup dalam kemiskinan. Ini bukan sekedar tantangan sosial ekonomi. Ini adalah krisis keadilan global. Di satu sisi kita melihat miliarder berlomba-lomba
pergi ke ruang angkasa. Di sisi lain, jutaan manusia masih berjuang untuk bisa makan sehari-harinya. Makan 2-3 kali sehari. Jika ketimpangan ini dibiarkan, ia akan memicu instabilitas sosial, ekstremisme, bahkan konflik antar kelas. Tapi jika ditangani dengan baik, melalui ekonomi yang inklusif, pajak yang lebih adil, pendidikan dan akses digital yang merata, maka kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan baru dalam peradaban kita. Dalam konteks inilah kita dapat merenungkan gagasan Sun Yat-sen, bahwa mungkin sudah saatnya, kata Sun Yat-sen, kita mencari jalan tengah dalam sistem ekonomi dunia, agar daya cipta kapitalisme juga mengangkat keadilan sosial. Ini luar biasa pemikiran beliau pada saat itu. Saya quote, "It is my idea to make capitalism create socialism in China, so that these two economic forces of human evolution will work side by side in future civilization." Mendiang Deng Xiaoping setelah memimpin Tiongkok after Mao Zedong mengembangkan lebih lanjut. Kita masih ingat beliau mengadopsi pasar market ekonomi, ya, ekonomi pasar disambungkan dengan sosial, dikenal sebagai ekonomi pasar sosial. Kata Deng Xiaoping, tidak peduli warna kucing seperti apa, yang penting bisa menangkap tikus. Pemikiran yang mendahului zamannya, dan itulah yang memulai the rising of Chinese economy setelah jatuh pada era Mao Zedong. Analog dengan itu, sejak saya memimpin Indonesia hingga saat ini, saya selalu berpikir dan menyuruh tak perlu dunia hancur karena konflik ideologi yang berlebih-lebihan. Sebenarnya, ini saya kira banyak ahli filsafat, ahli sejarah, ahli ideologi, ada Romo Magnes Suseno ada di sini. Sebenarnya benturan antara kapitalisme dan sosialisme, kapitalisme on the one hand, sosialisme komunisme on the other hand, sudah mengalami bulan madu. That's my own perspective. Kedua ideologi yang ratusan tahun membelah dunia itu sudah saling menyapa, berbagi dan berkompromi. Muncul sekarang the third way, jalan ketiga, jalan tengah yang saling memberi dan menerima antara kapitalisme dengan sosialisme, take and give. Dunia sosialis komunis telah memberikan ruang untuk sebuah ekonomi pasar. Contohnya Tiongkok tadi, yang membuat ekonomi tidak harus jatuh dan bangkrut because it's not efficient. Sebaliknya, dunia kapitalis liberalis konsep keadilan sosial, welfare state, yang sekaligus menganut sistem demokrasi. Sudah ada perjumpaan, sudah ada pertemuan. Kalau kita simak konstitusi kita, dulu pasal 33 itu sekarang menjadi 5 ayat. Undang-Undang Dasar 1945 khusus pasalnya, menurut saya sudah makin lengkap dan makin tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Silahkan baca masing-masing pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya lagi lompatan teknologi dan revolusi industri 4.0. Dunia kita sedang mengalami revolusi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan, AI, bioteknologi, komputasi kuantum, dan otomatisasi mengubah setiap aspek kehidupan manusia. Peluangnya besar, tapi cost-nya, price-nya, dan risikonya juga sangat besar. Tanpa etika, tanpa batas, tanpa kesadaran kemanusiaan, maka teknologi
bisa menjadi alat dominasi, kontrol sosial, bahkan dehumanisasi. Disinilah kita membutuhkan peradaban yang bukan hanya smart, wise, bijaksana, yang bukan hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga membentuk manusia yang matang secara nilai dan moral. Lantas, urusan krisis tata kelola global dan ketidakpastian politik internasional, dunia pasca Perang Dunia Kedua dirancang dengan semangat kolaboratif. Remember, ada PBB yang dibentuk, WHO, WTO, IMF, World Bank, dan the spirit, the practice of multilateralism. Tapi kini semua itu diuji. Banyak yang mengalami kemunduran. Perang Rusia-Ukraina masih menunjukkan tanda yang we don't know kapan berakhirnya. Tragedi Gaza mengambilkan kegagalan dunia dalam menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik Taiwan, dan krisis Laut Tiongkok Selatan menciptakan atmosfer pre-war di depan kawasan. Saya membaca 2 buku novel yang berjudul 2030 dan 2050 ditulis oleh seorang Laksamana Bintang 4 Purnawirawan. Saya ikuti novel, bahasanya enak dibaca. Dia mengatakan sangat mungkin perang besar terjadi di Mandala Asia Pasifik seperti dulu. Sangat mungkin perang dunia ketiga pecah, itu dengan judul 2050. Kalau saya baca yang kita punya background militer, pada ini bagus ini, masuk akal. Bisa ternyata terjadi perang besar. Meskipun buku itu mengandung pesan, ayo kita cegah. This war can be avoided, can be prevented. Itu pesan moralnya. Dan ini urusan hubungan antara moralitas dengan power. Ada yang mengkritik namanya Bindoloria. Sayangnya peradaban barat itu tidak menghubungkan antara knowledge dengan moralitas, tapi yang dihubungkan knowledge dengan power. Inilah yang menjadi biang keladi. Namun dari sisi ini juga muncul peluang bangkitnya kekuatan menengah dan global south, termasuk Indonesia dan ASEAN. Mudah-mudahan ASEAN tidak ada masalah baru, akurlah sesama ASEAN, tidak elok kalau terjadi perang di antara ASEAN. Ini harapan kita semua saya kira, karena ASEAN can do a lot of things ke depan ini. Dunianya sedang kacau, kalau ASEAN bersatu, smart, melihat ke depan, there are many things that ASEAN can do untuk kebaikan ASEAN, kebaikan kawasan, dan insya Allah juga dunia. Saudara-saudara, saya ini sebetulnya baru keluar dari rumah sakit, tetapi alhamdulillah proses recovery, Mas Wiranto waktu datang hari kedua, saya masih pucat, sekarang sudah mulai hampir pulih insya Allah. Oleh karena itu, saya sudah bicara sekitar 60-65%, masih ada sisa sedikit. Saya mohon kesabarannya. Bagaimana kalau kita putarkan satu video, memberi kesempatan saya untuk konsolidasi, memberi kesempatan tidak jenuh di sini. Video ini juga ada message-nya. Ini video musik yang berjudul Save Our World. Lagu ini saya ciptakan di Oslo, Norwegia pada tahun 2010 setelah menghadiri konferensi lingkungan dan hutan. Saya menjadi co-chair bersama tuan rumah Perdana Menteri Stoltenberg yang kemarin 10 tahun jadi sekjen NATO. Nah, setelah sampai di tanah air kita bikin lagunya, 3 tahun diterjemahkan oleh musisi dari California, Jeff Lorber, dan sekarang kita bikin versi ketiga. Saya mengajak 35 artis
mulai dari Mbak Titi Puspa sebelum wafat sempat rekaman, sampai penyanyi cilik. Message-nya apa? Let's save our world. Selamatkan bumi kita. Selamatkan Indonesia. Silakan diputar. During my tenure as President of Indonesia, I traveled to Oslo, Norway, to participate in the International Conference on Climate and Forestry. I was honored to co-chair the conference alongside the then Prime Minister of Norway, Jens Stoltenberg. The spirit of this gathering was to unite global effort in combating climate change. I was inspired to strong commitment during the conference to preserve the environment. In Jakarta, I collaborated with the renowned composer Erwin Gutawa, who arranged the music, which we titled Untuk Bumi Kita, meaning for our world in Indonesian. It was then sung by Sandi Sondoro, one of the prominent singers in Indonesia. 3 years later, in 2013, a musician from the US, Jeff Logger, translated the song into English, titled Save Our World. Jeffrey Pesqueto, an American singer, sang this version. In this video, in the new version of Save Our World, arranged by Tohpati, 35 Indonesian artists from different generations lend their voices to sing this beautiful song. It is a call to action, inviting every country and everyone to join hands to protect our future generation from climate disaster. Together, we can make a difference. Enjoy the video and let us act now to save our world. Someday
To protect our children, let us pray. Terima kasih. Saya setelah pensiun dari memimpin pemerintahan, inilah baru banyak bermain musik, melukis, bisa tambahan untuk asap dapur biar mengepul. Nah yang tadi, yang barangkali mengapa ada orang barat yang bule tadi, itu adalah orkestra dari Budapest, Hungaria. Jadi setelah kita siapkan aransemen di sini, kita kirim ke Budapest, dikasih sentuhan orkestra, kemudian dikirim kembali, kita ambil audionya. Mbak Titi Puspa, beliau itu masih ikut dalam mengambil audionya, tapi kemudian sakit sehingga pada saat pengambilan video beliau sudah wafat. Akhirnya digantikan yang Mbak Titi Puspa tadi oleh putrinya, Peti Tunjung Sari, dan wajahnya dibikin AI sehingga jauh lebih mirip ibundanya. Kira-kira itu mudah-mudahan menggugah semangat kita to save our planet, to save our world. Ini bagian terakhir dari pidato saya. Mohon kesabarannya, karena kalau bicara peradaban terlalu singkat, nanti mana, where is the beef, gak ada beefnya gitu. Jadi saya kira yang sabar insya Allah dikasih pahala oleh Allah, rezekinya bertambah banyak.
Saya lanjutkan. Jika kita ingin 100 tahun ke depan menjadi era kebangkitan baru, maka kita harus mulai dari sekarang. Menanam benih-benih keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan di seluruh sendi kehidupan kita. Sebagaimana para pendiri bangsa dulu memimpikan Indonesia merdeka jauh sebelum 1945. Maka kita pun hari ini harus mulai memimpikan dan merancang masa depan peradaban kita menuju tahun 2125 yang akan datang. Bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita dan untuk bumi yang telah begitu sabar menampung kesalahan-kesalahan kita. Bill Nye pernah menyampaikan bahwa if the earth gets hit by an asteroid, it is game over. Selesai. It is control or delete for civilization. Jadi ratusan juta tahun yang lalu asteroid menghantam muka bumi. Terjadilah peristiwa besar, iklim berubah, dunia gelap, sehingga dinosaurus, sang raksasa, makhluk yang sangat kuat, could not stay, could not survive, punah, because dia tidak bisa beradaptasi, dia tidak bisa berubah sehingga hilang dari kehidupan di muka bumi. Nah, pesan moral kita, meskipun insya Allah bumi kita tidak akan ada lagi yang menghantam asteroid dari luar angkasa, tetapi kalau kita alpa salah untuk menjaga bumi ini, sama saja dengan hantaman asteroid. Ini betul-betul serius. Saya akan masuk kepada bagian akhir. Saudara-saudara sekalian, di bagian sebelumnya kita telah membahas tantangan dan peluang yang tengah dihadapi dunia di awal abad ke-21. Kini tibalah saatnya kita mengajukan pertanyaan yang lebih dalam dan lebih mengganggu. Apakah dunia saat ini sedang berada di jalur menuju kegagalan peradaban? It is serious question. Bukan sekedar krisis sementara atau problem sektoral, melainkan tanda-tanda keretakan yang lebih sistemik yang jika dibiarkan menjadi kejatuhan peradaban manusia di era modern ini. Kita melihat dunia yang tampak maju, tapi sebenarnya guncang. Di permukaan dunia kita tampak begitu maju, teknologi berkembang pesat, komunikasi serba instan, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan konektivitas global semakin instan. Namun, jika kita gali lebih dalam, kita melihat dunia kita sedang dalam keadaan tidak baik. Banyak indikator menunjukkan bahwa peradaban dunia berada dalam krisis arah, krisis nilai, krisis solidaritas, bahkan krisis spiritual. Ada yang menyebutnya world disorder sekarang ini. Ada pula yang menyebutnya polycrisis, yaitu suatu kondisi ketika berbagai krisis bersifat simultan, saling terkait dan saling memperparah. Apa yang sedang terjadi bukanlah hanya masalah satu bidang atau satu wilayah, tetapi krisis global yang menyentuh jantung peradaban itu sendiri. Lalu apa saja gejala-gejala kegagalan peradaban? Mari kita lihat beberapa gejala nyata yang hari ini menjadi penyakit dari dunia modern. Pertama, peradaban tanpa nilai. Civilization without values. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan melaju tanpa arah, nilai. Inovasi dianggap tujuan itu sendiri, bukan sarana bagi kemanusiaan. Dunia digital yang luar biasa canggih justru menghasilkan masyarakat yang makin terfragmentasi, penuh disinformasi dan miskin empati. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia makin terkikis. Kemajuan material tak diiringi kemajuan moral. Kedua,
mercusuar demokrasi kini jatuh pada populisme, politik kebencian, dan kebijakan yang mementingkan jangka pendek demi elektabilitas. Politik identitas menggantikan politik gagasan. Di sisi lain, negara-negara otoriter menggunakan kemajuan teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap warganya. Kebenaran menjadi relatif. Kita hidup dalam era post-truth politics. Fakta bisa dibengkokkan. Dalam suasana seperti ini, bagaimana mungkin kita berbicara tentang peradaban yang luhur? Ketiga, solidaritas global yang memudar. Tragedi Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, termasuk anak-anak, adalah cermin dari krisis solidaritas global. Di banyak tempat, penderitaan manusia dibiarkan karena hanya politik dan diplomasi tak mampu menjawab. Ketika kemanusiaan tunduk pada geopolitik, maka itu adalah pertanda bahwa peradaban tengah kehilangan jiwa dan hatinya. Keempat, eksploitasi berlebihan terhadap alam. Peradaban yang sejati hidup dalam harmoni dengan alam. Tetapi peradaban hari ini justru mengeksploitasi alam dengan rakus dan membabi buta. Greed is not need. Yang kita perlukan need, not greed. Kita telah menciptakan peradaban yang subur secara ekonomi, namun gersang secara ekologis. Bapak Ibu sekalian, jika situasi ini dibiarkan, kita bukan hanya menghadapi risiko penurunan kualitas hidup, kita menghadapi potensi keruntuhan total sistem global. Perang dingin baru bisa berubah menjadi, perang dingin baru, New Cold War, bisa berubah menjadi konflik panas antar kekuatan besar. Kerusakan lingkungan bisa memicu kelangkaan air, kelangkaan pangan, dan migrasi iklim yang masif. Krisis kepercayaan bisa menghancurkan kohesi sosial dalam masyarakat, dan kegagalan multilateral bisa membuat dunia tidak mampu lagi menangani krisis bersama. Semuanya adalah skenario nyata. Bahkan para ilmuwan dan pemikir global dari Harari hingga Joseph Nye memperingatkan bahwa abad ini bisa menjadi abad kegagalan besar umat manusia jika tidak dilakukan koreksi kolektif. Lalu, masihkah ada harapan? Saya percaya, meskipun sedikit terlambat, masih ada kesempatan. Masih ada window of opportunity. Meskipun setiap saat jendela itu bisa tertutup. Dunia masih bisa diselamatkan. Tapi kita harus kembali pada fondasi peradaban yang sejati. Untuk menilai apakah peradaban sedang sehat atau justru menuju ke kegagalannya, kita harus mengacu pada pilar-pilar utamanya. Ini saya skip karena sebetulnya kandungannya sudah ada dalam uraian sebelumnya. Saya ingin masuk kepada closing yang menurut saya ini necessary saya sampaikan karena menyangkut masa depan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya muliakan, kita telah menempuh perjalanan panjang dalam pemikiran hari ini. Kita menelusuri apa itu peradaban, what is civilization, bagaimana ia lahir, berkembang, dan bisa jatuh. Kita telah merenungi 100 tahun sejarah dunia dan Indonesia, melihat luka dan kebangkitannya. Kita juga telah berani membayangkan 100 tahun ke depan. Namun di atas segalanya, izinkan saya mengakhiri pidato ini bukan hanya dengan gagasan, tetapi dengan seruan nurani. Kita semua yang hadir di ruangan ini, para pemikir, pemimpin, guru bangsa, dan penjaga nurani, memiliki satu kesamaan. Kita semua mencintai dunia ini. Kita juga sangat mencintai Indonesia, tanah air kita. Kita ingin agar anak-anak dan cucu-cucu kita hidup dalam dunia yang lebih damai, lebih adil,
lebih makmur, dan lebih layak untuk dihuni. Saya sendiri sudah tidak muda lagi. Saya tidak tahu apakah saya akan masih sempat menyaksikan bagaimana rupa dunia 25, 50, atau 100 tahun ke depan. Tapi saya ingin percaya bahwa ketika kelak generasi penerus kita menoleh ke masa lalu, mereka bisa berkata, ada orang-orang yang tidak tinggal diam. Ada yang pernah mencoba menyelamatkan peradaban ini. Saya ingin kita semua menjadi bagian dari orang-orang itu. Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang berusaha. Bukan, saya ulangi, orang yang tetap berdiri bahkan ketika keadaan tidak pasti. Orang yang memilih kerjasama, bukan permusuhan. Orang yang tetap punya hati di tengah dunia yang makin dingin. Saya tahu menjaga peradaban bukan tugas yang ringan. Kadang melelahkan. Kadang kita merasa sendiri. Tapi percayalah, selalu ada jiwa-jiwa baik di luar sana yang juga berjalan bersama kita. Dalam diam, dalam sunyi, dan dalam cinta. Dan kadang dunia terasa begitu kacau dan berlangsung dengan cepat. Seolah-olah peradaban sedang melaju tanpa kendali. Stephen Wright pernah mengingatkan kita semua, I think God's going to come down and pull civilization over for speeding. Percayalah Allah, Tuhan akan turun ke bumi manakala manusia ugal-ugalan. Peradaban dibikin kencang-kencangan tanpa kendali dan bisa jatuh setiap saat. Dan tugas kita hari ini bukan menyelesaikan semuanya. Tugas kita adalah menyalakan satu pelita yang bisa menjadi penuntun bagi langkah-langkah setelah kita nanti. Saya teringat satu doa indah yang sering saya bisikkan dalam hati di malam hari. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjaga kebaikan yang masih tersisa. Beri aku keteguhan untuk merawat damai, bahkan saat dunia kehilangan arah. Hari ini saya bisikkan doa itu lagi. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Karena dunia sedang menunggu kita. Dunia menunggu suara kita. Dan peradaban tak akan tumbuh dari senjata, tapi dari tangan-tangan yang mau merangkul. Dari hati-hati yang bersedia mendengar. Dari keberanian untuk berharap di tengah kegelapan. Terima kasih sudah membersamai saya hari ini. Terima kasih untuk kesediaan mendengar, berpikir, dan merasa bersama. Mari kita jaga dunia ini bukan karena dia sempurna, tapi karena dia satu-satunya yang kita punya. Mari kita jaga Indonesia, bukan karena dia tanpa celah, tapi karena dia rumah kita bersama. Dan mari kita jaga kemanusiaan, karena tanpa itu tak ada lagi arti dari peradaban. Terima kasih dari hati saya untuk Bapak Ibu semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.